Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas topik khusus yang beranggotakan saya, Davadia Atala, Arneta Puspita Dharma, Muhammad Rifki Adrian, yang akan membahas aplikasi membran pada industri pengolahan jus buah. Pasar pemrosesan buah dan sayuran global bernilai USD 230,96 miliar pada 2016 dan diproyeksikan tumbuh pada compound annual growth rate 7,1% dari 2017 sehingga mencapai 346,5 miliar US dollar pada tahun 2022. Untuk menghasilkan jus, peningkatan keamanan dan kualitas, nilai gizi, minimalisasi biaya produk dan proses adalah aspek yang fundamental. Selama ini, thermal treatment merupakan metode yang digunakan dalam pengawetan buah-buahan dan dalam proses manufaktur. Namun, hal tersebut menghasilkan efek samping seperti non-enzymatic browning, hadirnya 5-hidroksymethylfurfural atau HMF, dan hilangnya nutrisi. Browning atau pencoklatan buah merupakan masalah utama dalam industri buah dan diyakini sebagai salah satu penyebab utama penurunan kualitas selama pemrosesan. Kemudian, kandungan HMF 5 mg per liter untuk jus dan 25 mg per kilogram untuk konsentrat tidak boleh dilampaui. Kandungan atau nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa produk tersebut terlalu panas. Kemudian, untuk pengolahan jus buah, teknologi membran telah muncul sebagai alternatif thermal treatment tradisional untuk proses klarifikasi dan konsentrasi jus buah yang banyak diterapkan di industri susu dan minuman. Keuntungannya adalah kebutuhan tenaga kerja yang lebih sedikit, kemudian efisiensi yang lebih besar, dan waktu pemrosesan yang lebih singkat. Jus buah pada dasarnya mengandung polisakarida, protein, suspended solids, dan partikel koloid. Sehingga proses klarifikasi yang menggunakan enzim pektinase dan amilase untuk mengurangi zat pektik dan kandungan pati diikuti dengan penambahan fining agents. Enzymatic treatment atau perawatan enzimatik ini dapat membantu untuk mengurangi kekeruhan dan viskositas dan dengan demikian membuat proses klarifikasi lebih mudah. Fining agents yang mengandung gelatin dan bentonit dapat meningkatkan pengendapan vlog yang terbentuk, yang akan dilanjutkan dengan filtrasi konvensional dengan alat bantu filter seperti tanah di atom dan Kieselguhr. Namun, mereka memiliki kekurangan di mana highly labor intensive, kemudian prosesnya yang merupakan proses batch, kemudian memakan waktu yang lama, dan serta dapat mempengaruhi rasa jus. Kemudian terkait proses juice concentration, thermal evaporation adalah salah satu yang paling konvensional, yang beroperasi di bawah keadaan vakum, suhu yang tinggi, yang dapat membawa kerusakan yang signifikan pada produk jus, di mana terjadi degradasi warna, timbul rasa termasak, dan hilangnya karakteristik nutrisi. Kemudian aplikasi pemembran di industri jus buah. Yang pertama ada penggunaan microfiltration, yang mana proses ini bertujuan untuk menghilangkan padatan tersuspensi, lemak, dan protein dengan berat molekul tinggi. Kemudian ada ultrafiltration yang digunakan pada jus buah untuk klarifikasi serta konsentrasi, yang berguna untuk membersihkan berbagai jus alami dengan mengevakuasi polusi yang mempengaruhinya. Kemudian ada nanofiltration yang digunakan untuk memekatkan senyawa bioaktif yang berguna dari jus buah. Kemudian terkait membran modul, ada plate frame modul dan tubular modul. Plate frame modul, pada modul ini dua membran lembaran datar diapit di sekitar piring pendukung. Kemudian untuk tubular modul, yang merupakan modul yang dirasa lebih unggul dibandingkan dengan modul lain, di mana modul ini memiliki kemampuan untuk memproses larutan yang mengandung padatan tersuspensi tinggi dan untuk mencapai tingkat konsentrasi yang lebih tinggi tanpa penyumbatan. Dan modul ini dapat digunakan dan sudah banyak digunakan untuk konsentrasi jus pada industri pengolahan jus. Kemudian penjelasan berikutnya adalah terkait dengan tubular modul membran pada industri pengolahan jus buah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Adrian. Setelah dijelaskan terkait pengaplikasian membran pada industri jus, selanjutnya saya akan membahas tinjauan mengenai penggunaan salah satu jenis modul membran, yaitu tubular membran pada proses jus clarification di industri pengolahan jus. Berikut merupakan suatu unit tubular membran di mana unit ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, menghasilkan high filtrated juice dengan yield yang tinggi, memiliki kualitas filtrasi yang stabil, menghasilkan untung yang lebih tinggi tanpa membutuhkan DI, dan termasuk ke dalam teknologi yang ramah lingkungan. Teknologi ini juga memiliki kelebihan lain. Yang pertama, memiliki PLC Automatic Control, kemudian CIP Cleaning, termasuk ke dalam jenis teknologi yang simple, serta memiliki processing time relatif singkat.
Pada teknologi ini juga tidak terjadi perubahan fasa selama proses filtrasi, serta secara efektif mempertahankan senyawa aromatik dan juga nutrien terkandung. Nah, berikut merupakan hasil klarifikasi pada light juice, di mana hasil klarifikasi menunjukkan hasil yang baik, di mana light juice-nya dihasilkan lebih jernih. Begitupun pada dark juice juga dihasilkan hasil klarifikasi yang baik, yaitu dark juice-nya lebih jernih dibandingkan sebelum klarifikasi. Nah, berikut merupakan contoh-contoh terkait project reference pada teknologi tubular membran. Teknologi tubular membran sendiri sudah banyak digunakan pada industri. Hal ini dikarenakan hasil dari membran ini dikatakan sangat baik karena memiliki kemampuan untuk memproses larutan yang mengandung padatan tersuspensi tinggi serta untuk mencapai tingkat konsentrasi yang lebih tinggi tanpa penyumbatan dibandingkan dengan jenis modul membran lainnya. Selanjutnya saya Arneta akan menjelaskan mengenai proses-proses yang ada. Proses klarifikasi ini terdapat 4 tangki, yaitu tangki jus, air, untuk feed, dan juga chip yang digunakan untuk pembersihan dan sterilisasi. Terdapat juga 3 pompa dan tubular membran UV untuk membrannya. Lalu berikut merupakan parameter untuk alat-alat utama yang digunakan pada proses pengklarifikasian jus ini. Yang digunakan untuk tubular membran merupakan yang bermaterial PVDF hidrofilik, kemampuan antifouling yang kuat, distribusi ukuran pori yang seragam, akurasi interrupsi yang tinggi, dukungan berlapis ganda, dan bahan yang tahan lama. Berikut merupakan contoh bagian-bagian pada tubular membran yang digunakan. Dan selanjutnya merupakan spesifikasi pada modul tabung sanitasi. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.